Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahan anugerahnya kita bisa mengikuti peringatan Hari Guru Nasional yang ke-32 ini dengan selamat dan sehat. Bapak, Ibu guru, pemirsa, dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memperhatikan generasi masa depan. Hari ini saya mengajak kepada semuanya bukan hanya untuk sekedar memirsa dan mendengar sepenggal dari pidato singkat saya, namun saya mengajak kepada semuanya untuk memperhatikan bahwa kita sekarang sedang berada di tengah-tengah krisis global. Kita sedang menghadapi krisis cuaca, kita sedang menghadapi kerusakan lingkungan, kita sedang menghadapi ketimpangan sosial, dehumanisasi, dan kita sedang berada di tengah-tengah disrupsi teknologi yang mengubah kehidupan manusia dengan sekejap mata. Bapak, Ibu, para pemirsa, sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, hari ini kita telah sampai pada abad ke-21. Sebagai insan pendidikan, kita punya pertanyaan. Bagaimana pendidikan menentukan tujuannya di era abad 21 ini? Mari kita jawab. Pendidikan harus berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan. 25 September 2015, Sidang PBB merumuskan Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Bapak, Ibu, para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, dalam pendidikan kita mengenal 4C: critical thinking, communication, collaboration, creativity. Kita sedang membangun generasi yang tidak hanya mengingat, menghafal semua informasi yang kita berikan, terutama informasi dari media sosial. Namun, kita sedang berjuang membentuk generasi yang mempunyai pemikiran kritis, yang mampu menjawab kenapa hutan-hutan bisa gundul dan terbakar, kenapa jurang antara yang kaya dan yang miskin dalam sistem ekonomi kita masih menganga lebar, mengapa di luar sana banyak anak-anak yang putus sekolah tanpa kejelasan. Lantas, bagaimana pendidikan berkelanjutan ini menjawab tantangan global? Bapak, Ibu, para hadirin, para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita telah sebenarnya masalah ini bukanlah masalah yang baru. Dalam Islam sudah lebih dari 1500 tahun yang lalu Allah memperingatkan kepada kita pada ayat-ayat surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Begitu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang pendidikan berkelanjutan ini. Dalam hadisnya, beliau menasihati kepada kita ada 3 hal perbuatan manusia yang tidak terputus, artinya terus berlanjut kepada generasi setelahnya. Apa itu? 1. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, para pemirsa, sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, mari kita lihat. Sedekah jariyah adalah amal yang manfaatnya terus berlanjut. Artinya apa? Rasul menekankan untuk pembangunan berkelanjutan secara mutlak. Kemudian yang kedua,
Sedekah jariah atau pendidikan atau pembangunan yang berkelanjutan ini merupakan efek dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kita peroleh dari pendidikan. Maka Bapak Ibu guru, para hadirin, kawan-kawan, teman-teman seperjuangan sekalian, kalau kita mempelajari sejarah, kita tidak hanya mengenang dan mengingat kapan perang terjadi, siapa yang kalah, siapa yang menang, bukan. Tapi kita belajar apa konsekuensi dari eksploitasi di masa lalu yang berdampak sampai sekarang. Kalau kita belajar matematika, kita tidak hanya menghitung rasio laba, tapi kita juga menghitung ketinggian kenaikan permukaan laut serta dampaknya sekarang, dan menghitung efisiensi teknologi terbarukan. Kemudian, Bapak Ibu, para pemirsa, kawan-kawan seperjuangan sekalian, kita perlu memperhatikan hal ini. Atas dasar apa? Ki Hajar Dewantara merumuskan sistem operasi pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan ini. Apa itu? Kita kenal dengan narasi ing ngarso sum tulodo, ing madya mangkarso, tutpuri handayani. Inilah pendidikan dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan versi Ki Hajar Dewantara, yang dari itu semangat pendidikan terus kita upayakan. Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, di depan ing ngarso sum tulodo kita memberi teladan. Ing madya mangkarso kita di tengah memberi inspirasi, mendorong inisiasi. Kemudian di belakang tutpuri handayani kita mendorong, memberikan kesempatan dan kepercayaan penuh kepada anak-anak peserta didik kita bahwa mereka punya kodrat alami yang unik dan mampu berkembang tanpa batas. Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, untuk menutup pidato saya menyerukan aksi kepada semuanya, kepada para guru-guru, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, kepada para pemangku kebijakan, jangan takut, jangan pernah mundur. Kita terus fasilitasi dan kita terus melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, oleh anak-anak kita untuk terus belajar. Kepada anak-anakku sekalian, kepada siswa-siswi, ingat, jangan meragukan potensi dari kekuatan kalian. Anak-anak, dunia dan masalahnya memang besar, tapi itu bukan masalah besar. Karena kita punya kemampuan untuk mengubah itu. Ingat, perubahan selalu dimulai dari langkah pertama yang kecil, ide-ide yang berani, dan satu pikiran yang kritis. Kepada teman-teman seperjuangan, janganlah karena kita adalah guru, insan yang bahagia dan mampu menumbuhkan kebahagiaan. Bapak Ibu guru, para pemirsa, sahabat-sahabat seperjuangan, mari kita bangun kehidupan ini lebih baik. Dari mana? Dimulai dari kelas kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.